Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Intan Nur Sofiani dengan NIM C1B023087. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kelompok dan tim kerja, yaitu menganalisis kelompok kerja dan tim di PT Nusantara Cemerlang. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Lanjutan dan Perilaku Organisasi, yaitu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Dan langsung saja kita mulai videonya. Kita masuk ke latar belakangnya, di mana PT Nusantara Cemerlang bekerja dengan sistem produksi berbasis tim, di mana setiap bagian saling bergantung untuk menyelesaikan pakaian hingga tahap quality control. Meskipun struktur kerja sudah berbentuk tim, masih terdapat orientasi individu karena adanya sistem reward personal. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi tentang keberhasilan kerja, sebagian melihatnya sebagai capaian bersama, sebagian lain menganggapnya sebagai prestasi individu. Perbedaan pandangan tersebut mempengaruhi koordinasi, komunikasi, dan kualitas pengambilan keputusan di dalam tim. Selanjutnya kita masuk ke analisis perilaku kelompok dan tim. Berdasarkan observasi kasus, terdapat dua perilaku kerja yang berjalan bersamaan. Yang pertama, perilaku tim kerja, di mana tim di PT Nusantara Cemerlang sudah menunjukkan pola kerja saling bergantung melalui searah terima tugas, koordinasi lintas bagian, dan juga briefing rutin, di mana setiap tahapan produksi mempengaruhi tahapan berikutnya, sehingga keberhasilan tidak dapat dicapai oleh individu saja. Struktur ini menunjukkan fungsi tim yang seharusnya berorientasi pada hasil kolektif. Yang kedua, perilaku kelompok kerja. Meskipun bentuk organisasi sudah berbasis tim, pola pikir sebagian anggota masih cenderung individualistik, di mana sistem reward membuat kontribusi dipandang secara personal sehingga memunculkan persepsi bahwa keberhasilan adalah milik individu bukan kelompok. Akibatnya, orientasi kerja belum sepenuhnya kompak dan efektivitas tim belum maksimal. Lalu, keterhubungan studi kasus ini dengan teori. Yang pertama, teori kelompok kerja, di mana dalam kelompok kerja, tujuan dan tanggung jawab masih dipegang individu, setiap anggota fokus pada peran masing-masing dan evaluasi kinerja dilakukan secara personal. Lalu, teori tim kerja, di mana tim kerja memiliki karakteristik saling bergantung, tujuan bersama, sinergi, dan output yang nilainya lebih besar dari kontribusi individu yang berdiri sendiri. Lalu ada tahap pembentukan tim dari Tuckman, di mana Tuckman menjelaskan 5 tahap, yaitu forming, storming, norming, performing, dan adjourning, di mana tim dianggap matang saat memasuki performing, namun dapat kembali ke storming jika muncul konflik persepsi atau tujuan tidak seragam. Selanjutnya ada masalah dan akar masalah. Yang pertama, perbedaan persepsi antar anggota tim, di mana setiap anggota menilai kinerja berdasarkan sudut pandang masing-masing, sehingga tidak ada satu definisi bersama tentang kerja baik. Hal ini membuat evaluasi kerja menjadi tidak konsisten. Yang kedua, komunikasi tidak distandarisasi. Instruksi sudah diberikan, namun cara penyampaiannya berbeda-beda. Akibatnya, pesan yang sama diterima secara berbeda oleh setiap individu, yang memicu bias taksir dan miskomunikasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan masih reaktif, di mana anggota tim baru bertindak setelah masalah muncul. Tidak ada analisis awal, prediksi resiko, atau langkah preventif, sehingga permasalahan kecil mudah berkembang menjadi gangguan operasional. Terakhir, tidak ada persepsi bersama tentang keberhasilan tim. Keberhasilan masih dilihat secara personal, bukan sebagai hasil kolektif. Tidak adanya kesepakatan mengenai indikator keberhasilan membuat keputusan sering didasarkan pada opini subjektif, bukan data dan tujuan bersama. Lalu, solusinya yang pertama, melakukan penyamaan persepsi melalui briefing terstruktur, di mana briefing tidak hanya membagi tugas, tetapi dapat menyelaraskan pemahaman tentang target, standar kualitas, serta makna keberhasilan tim. Hal ini mengurangi bias persepsi, memperkuat komunikasi, dan membuat keputusan lebih seragam di seluruh anggota. Yang kedua, kombinasi antara reward individu dan reward tim, di mana reward individu tetap dipertahankan untuk menjaga motivasi personal, namun ditambah reward berbasis pencapaian tim, di mana strategi ini dapat menurunkan ego kerja, meningkatkan kohesi, dan mengarahkan perilaku anggota ke orientasi kolaboratif. Dan terakhir, pengambilan keputusan berbasis data bukan persepsi, di mana tim perlu mengumpulkan data produksi seperti error, throughput, waktu proses, kapasitas mesin untuk menganalisis masalah sebelumnya
untuk memutuskan solusi, di mana pendekatan ini mengubah pola kerja dari reaktif menjadi preventif sehingga keputusan lebih logis, akurat, dan minim konflik. Kesimpulannya, PT Nusantara Cemerlang secara struktural sudah menerapkan tim kerja, tetapi dari sisi perilaku masih terdapat karakter kelompok kerja akibat persepsi keberhasilan yang belum seragam, di mana teori ini membantu melihat bahwa masalah bukan pada produksi tetapi pada mindset kolektif, komunikasi, dan pola keputusan. Dengan penyamaan persepsi, evaluasi berbasis kerja tim, dan pengambilan keputusan berdasarkan data, maka tim kerja dapat meningkatkan kualitasnya dan lebih efektif dan mencapai tujuan organisasi. Sekian video kali ini, maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.